Dan saya screen recorder. Oke, kita mulai. Soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke ruang konseling KB karena bingung untuk memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk dirinya. Saat ini, pasien sudah memiliki 4 orang anak dan tidak ingin lagi memiliki momongan. Apakah metode KB yang tepat dianjurkan pada pasien di atas? Apakah AKDR, MOW, suntik, implan, ataukah kondom? Monggo dijawab di kolom komentar. Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya apa yuk? Ayo, yang belum jawab, saya kasih waktu 1 menit ya, Kak. Karena sudah tidak ingin punya anak, jadinya B. Oke, kita bahas pertimbangannya ya. Kapan kita pakai MOW, kapan kita pakai AKDR, pakai suntik. Bentar, aku tak nyolok no pen. Berapa persen? Berapa persen? Ada jawaban lagi? Oke, jadi di sini itu usianya 35 tahun ya. Untuk penentuan KKB itu usia juga berpengaruh ya Kak ya. Kemudian di sini itu dia bingung mau pakai KB apa. Ternyata pada saat dikaji orangnya udah punya 4 anak dan sudah tidak ingin memiliki lagi momongan. Kalau kata kuncinya seperti ini gampang sekali untuk penentuannya. Jika sudah tidak ada keinginan untuk memiliki momongan, usianya sudah 35 tahun ke atas, maka KB yang paling cocok yaitu MOW. Apa sih itu MOW? MOW adalah metode operasi wanita atau bahasa yang kita kenal itu tubektomi ya. Operasi steril. Nah, yang lebih kita sering kenal lagi itu steril. Nah, di sini syarat diperbolehkan untuk melakukan steril ataupun tubektomi yang pertama yaitu usia di atas 35 tahun ya. Kemudian yang kedua, yang pasti harus dipenuhi usianya dulu, Kak. Usianya di atas 35 tahun. Habis itu dia ini ada saat kehamilan ataupun melahirkan, dia itu ada penyulit. Contohnya dia ada preeklamsi, kemudian mungkin saja dia ada diabetes mellitus dan dia itu sudah melahirkan banyak ya atau multipara. Lebih dari 3 itu diperbolehkan dengan catatan usianya di atas 35 tahun. Kak, kalau semisal masih muda, terus anaknya sudah banyak, dia pengen tubektomi boleh nggak? Semisal umur 28 nih, dia nikahnya udah dari umur 14 tahun, umur 28 dia udah punya anak 7 misal. Dia pengen tubek, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak, Kak? Boleh? Boleh? Kalau dari segi usia, tidak diperbolehkan harusnya, karena masih di usia produksi. Tapi jika dipertimbangkan dari riwayat melahirkannya, dia sudah diperbolehkan untuk melakukan tubektomi. Karena apa? Karena semakin banyak melahirkan, kondisi kesehatan dari seorang ibu itu akan menurun dan akan sangat beresiko tinggi terjadinya cedera pada ibu jika dipaksakan untuk tetap hamil ataupun melahirkan. Nah, optionnya kalau semisal memang orangnya itu masih belum mau disteril dengan kondisi seperti itu, yang paling aman diberikan itu adalah menggunakan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Betul. Terus kapan Kak dipakai AKDR? Jadi KB itu ada 2 macam ya Kak ya. Ada KB yang hormonal dan KB yang non hormonal. Kita bahas satu persatu. Nah, KB yang KB yang hormonal itu tidak diperbolehkan pada pasien dengan hipertensi, varises ataupun penyakit-penyakit gangguan hormonal lainnya. Nah, metode kontrasepsi yang hormonal itu ada 3 macam, ada pil, implan, dan suntik. Implan itu kalau bahasa Jawanya susu, ya. Nah, pil itu ada 2 macam, ada yang pil yang single dose, maksudnya dia isinya cuma progestin aja, ada yang kombinasi. Nah,
Di pil ini kalau semisal dia mau menyusui juga itu diperbolehkan nggak pakai pil KB? Boleh, tapi harus pil yang isinya progestin saja. Tidak boleh pil yang kombinasi. Kenapa? Karena salah satu komponen yang ada di pil KB kombinasi itu bisa menurunkan produksi dari ASI. Ya, jadi pil KB kombinasi tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui karena menurunkan produksi ASI. Kalau nanya mereknya saya nggak tahu ya, jangan nanya. Nggak tahu saya kalau mereknya. Kemudian kalau yang implan, nah implan itu juga KB hormonal atau susu. Nah biasanya ini itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun penggunaannya dan dia tidak berpengaruh pada ASI. Jadi diperbolehkan kalau ibu-ibunya mau menyusui pakai implan boleh dengan catatan tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, tidak ada riwayat varises dan yang lainnya. Kemudian suntik. Nah, suntik itu juga ada dua. Ada yang suntik 1 bulan, ada yang suntik 3 bulan. Nah, untuk suntik 1 bulan, isinya itu kombinasi, Kak. Ya, tidak diperbolehkan untuk ibu-ibu yang menyusui. Nah, untuk yang menyusui apa pakainya, Kak? Pakai yang suntik 3 bulan. Kalau maunya suntik. Yang isinya cuma progesteron saja, itu boleh untuk sui dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Ya, jadi diingat-ingat hormon itu ada 3 macam, ada pil, suntik, dan implan. Pil untuk ibu menyusui itu yang hanya yang isinya progestin. Kalau yang suntik itu suntik 30 ibu menyusui. Selain itu tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui karena akan mengurangi atau menurunkan produksi ASI. Kalau implan aman, mau dipakai ibu menyusui atau tidak itu aman karena dia tidak berpengaruh pada ASI. Itu untuk metode kontrasepsi hormonal. Lalu jika pasiennya dengan tekanan darah tinggi, ada penyakit varises, ataupun mungkin gangguan hormon tiroid dan yang lainnya, kira-kira pakai KB apa dong, Kak? Nah, kita pakai KB-nya yaitu KB non-hormonal. KB non-hormonal itu ada apa aja? Ada kondom, ada IUD, ada MOW, ada MOP, dan ada MAL ya. Atau LAM boleh, terserah mau disingkat seperti apa. Nah, kalau yang kondom itu fungsinya salah satunya adalah bisa mencegah infeksi menular seksual atau IMS. Jadi satu-satunya KB yang bisa mencegah IMS itu hanya di kondom saja. Kemudian ada IUD. Nah, IUD ini yang diklaim 99,9% mampu menjaga jarak kehamilan dengan baik meskipun ada beberapa kasus yang masih sempat kebobolan meskipun pakai IUD. Nah, IUD ini tidak boleh digunakan pada pasien yang seperti apa? Ada yang tahu? IUD tidak boleh digunakan pada pasien yang seperti apa? Pasien yang memiliki riwayat perdarahan, kemudian pasien yang memiliki riwayat radang panggul, itu tidak boleh pakai IUD, Kak. Ya. Kemudian kita lanjut ke MOW atau MOP. Nah, MOW atau MOP metode operasi wanita atau metode operasi pria. Itu dilakukan pada pasien dengan usia di atas 35 tahun. Kenapa harus di atas 35? Karena pada usia di atas 35 ini sangat beresiko jika ibu-ibunya ini hamil ataupun melahirkan. Resikonya apa? Banyak. Resikonya yang untuk ibunya bisa terjadi perdarahan, muncul preeklamsi, diabetes, dan lain-lain. Kalau untuk anak itu nanti biasanya anaknya tidak berkembang dengan baik, cacat janin dan yang lainnya ya, itu faktor dari usia biasanya. Kemudian sudah mempunyai anak banyak tadi primipara atau primipara, multipara. Nah, multipara anaknya berapa nih? Udah lebih dari 4, Kak. Dan jaraknya deket-deket sesar semua. Wah, itu udah harus segera dihentikan dengan cara disteril kalau misal orang yang nggak mau ya IUD. Kemudian riwayat melahirkan dengan penyulit dan tentunya permintaan pasien. Teman-teman jika menemukan pasien yang menginginkan terjadinya steril atau MOW MOP itu harus betul-betul diedukasi terkait ini tuh betul-betul tidak bisa memiliki anak lagi loh ya setelah dilakukan MOW MOP. Jadi ditanyakan kesanggupannya. Takutnya nanti setelah dilakukan operasi malah menyesal di kemudian hari. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada MAL atau LAM, metode amenor laktasi. Nah, ini biasanya bisa digunakan hanya selama 6 bulan saja, Kak, setelah melahirkan. Kenapa? Karena metode ini itu bekerja dengan menekan ovulasi lewat apa? Menyusui, ya. Jadi peningkatan hormon prolaktin usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi. Kalau semisal 6 bulan itu masih efektif, tapi kalau di atas 6 bulan
masih menggunakan metode MAL itu tidak menjamin keberhasilan dari kontrasepsi yang dilakukan seperti itu ya. Jadi metode kontrasepsi non hormonal ini dilakukan untuk pasien-pasien dengan adanya masalah gangguan hormonal. Salah satunya dia ada tekanan darah tinggi, varises ataupun gangguan penyakit yang lainnya seperti penyakit tiroid ataupun penyakit-penyakit hormonal lain. Seperti itu. Nah, karena di sini soalnya tadi pasiennya usianya sudah 35, anaknya sudah 4 dan dari permintaan pasien tidak ingin memiliki lagi momongan, maka KB yang paling tepat yaitu menggunakan MOW atau tubektomi. Oke. Kalau tidak menyusui tapi ASINY-nya dipompa, apakah termasuk MAL? Aslinya, Kak, MAL itu kan fungsinya itu adalah hormon prolaktinnya keluar ya, Kak, ya. Kalau semisal dipompa ASINY-nya keluar dengan baik, ya tetap aja itu masih termasuk MAL. Tapi akan lebih efektif lagi jika pemompaannya itu langsung lewat si bayinya atau bayinya itu langsung menghisap ke payudara si ibu. Itu lebih optimal lagi kerja si MAL ini. Tapi kalau dipompa juga termasuk masih MAL dengan durasi atau dengan catatan harus 6 bulan setelah melahirkan. Kalau lebih dari itu kurang efektif Kak Bu Sujiati seperti itu. Kita lanjut ya. Ners, Oke, Bapak kenapa? iya kalau ini yang mau saya tanyakan karena saya dapat soal yang terkait dengan KB yang cocok untuk yang riwayat kanker. Apa itu termasuk hormonal, Ners? Riwayat kanker payudara atau kanker apa? Pokoknya kanker, sudah penyakit kanker kayak kanker rahim, kanker apa. Kalau menurut Bapak sendiri dengan kanker itu menggunakan metode KB apa yang paling cocok? Apa ayo? Teman-teman ada? MOW. Apakah MOW. MOW? Kenapa harus MOW? Kenapa, Kak? Hmm? Kalau kataku tergantung dari kankernya ya, Pak, Kak ya. Tergantung dari kankernya nggak sih? Kankernya apa dulu gitu. Tapi di situ tidak disebutkan ya, Pak ya, kankernya apa ya, Pak ya? Tidak disebutkan, Ners. Pasien dengan riwayat penyakit, misalnya kanker, itu ditanyakan KB yang cocok digunakan itu KB apa? Yang pasti yang hormonal nggak bisa sih, Pak. Ya, hormonal tidak bisa. Iya. Soalnya, kenapa hormonal itu tidak bisa untuk pasien-pasien kanker? Karena peningkatan paparan estrogen ya dalam tubuh itu dapat memicu pertumbuhan sel abnormal yang dapat menyebabkan sel kankernya itu semakin banyak, Pak. Kalau yang pasien-pasien kanker tidak boleh menggunakan hormonal itu. Karena takutnya hormon yang masuk ya, yang untuk menekan proses ovulasi dan yang lainnya itu semakin mempercepat pertumbuhan sel kankernya. Jadi pastinya harus non hormonal. Nah, non hormonalnya ini tergantung. Kalau kanker serviks, masa iya mau pakai IUD? Kira-kira kalau kanker serviks perdarahan boleh nggak pakai IUD? Kalau semisal dia kanker serviksnya tidak ada perdarahan sih nggak masalah ya. Tapi kalau semisal ada perdarahan ya nggak boleh dimasukkan benda asing ke situ. Takutnya makin memperparah perdarahan yang terjadi. Tapi pada intinya pasien-pasien dengan kanker itu tidak diperbolehkan menggunakan KB hormonal dikarenakan KB hormonal itu semakin memicu proses pertumbuhan sel kankernya. Gitu. Kalau kanker payudara dah, misalnya coach. Tadi kanker payudara kankernya tadi dilihat dari jenisnya. Kalau kanker payudara, intinya nggak boleh hormonal. Berarti ya ambil aja yang non hormonal. Apa enaknya kira-kira? Kalau payudara ya IUD aja ya, aman ya. IUD boleh. Kalau semisal mereka sudah melahirkan berkali-kali dan banyak anaknya ya MUW, MUP. Atau mau aman lagi, kondom boleh. Yang penting nggak menggunakan hormon. Gitu sih. Lanjut ya. Oke, nomor 2.
Seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di ruang bersalin dengan pospartum 1 jam. Maksudnya 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan banyak darah keluar sampai tembus ke kain, kontraksi uterusi lemah, TFUE 3 jari di atas pupus, kandung kemihnya kosong, tekanan darahnya 90/60, nadinya 112, suhunya 37,3, nafasnya 20 kali per menit, 26 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut yang harus dilakukan? Kira-kira apakah? 1 jam yang lalu tuh masih masuk di kala berapa ya, Kak? Kalau 4. Kala 4, betul. Nah, kalau kala 4 apa yang harus dilakukan? Masa terus. Masa seuterus. Oke, yang lainnya ada jawaban? Tapi itu kan darahnya 90/60 ya, Kak. Enggak apa-apa. Ayo, tindakan yang tepat. Apa ayo? Kapan kita lakukan pemberian oksitosin atau perasat uterotonika? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kapan kita berikan oksitosin atau obat-obatan untuk meningkatkan uterotonika? Jika perdarahannya lebih dari 500 mili, Kak. Ya, perdarahannya lebih dari 500 mili. Itu diberikan obat-obatan untuk meningkatkan tingkat kontraksi uterus. Kemudian di sini yang kita highlight di sini adalah postpartum 1 jam yang lalu. Kemudian kandung kemihnya kosong. Nah, yang harus kita lihat lagi kan, kalau takutnya gini, oh dia kontraksi uterusnya lemah itu gara-gara kandung kemihnya penuh. Kalau kandung kemihnya penuh ya sudah kosongkan dulu. Tapi kalau kandung kemihnya kosong berarti murni permasalahannya dari kontraksi uterusnya. Maka yang harus kita lakukan adalah masa seuterus. Nih ya, pada kasus di atas, pasien mengalami perdarahan ditandai dengan banyak darah yang keluar, TTV abnormal, TD-nya rendah, takikardi dan hiperventilasi, TFU-nya 3 jari menunjukkan TFU masih tinggi yang dapat disebabkan adanya darah di rahim. Kandung kemih kosong menunjukkan kandung kemih tidak menjadi hambatan ya. Kandung kemih kosong menunjukkan bahwa tidak menjadi hambatan dalam involusi uteri, tapi kontraksi uterusnya lemah menunjukkan adanya kelemahan pada si otot-otot rahimnya ya. Untuk mengatasi kondisi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah masa seuterus sebab masa seuterus dapat merangsang uterus untuk berkontraksi ya. Jadi tindakan yang harus dilakukan yaitu masa seuterus. Jadi kata kuncinya kandung kemih. Kandung kemih itu singkatannya apa ya? FU. VU, vesika urinarianya penuh, kontraksi kontraksi menurun, maka kosongkan dulu. Kosongkan VU. Vesika urinaria ya, VU itu ya. VU. VU kosong. Kontraksi menurun. Masase. Kemudian VU kosong. Kontraksi turun. Perdarahan di atas 500 mili. Pasang infus. Plus pemberian obat atau uterotonika. Uterotonika. Ini banyak banget nih jenis-jenisnya. Salah satunya oksitosin. Gitu. Diingat-ingat ini aja ya. FU penuh, Kak. kontraksi turun. Dalam Ya, Kak, maaf Kak, boleh request nggak Kak? apa? Bisa nggak kasih kayak rangkuman materi kayak gitu yang inti-intinya aja biar bisa kami salin, bisa dijadikan buku saku untuk mempermudah belajar lagi, untuk mudah mengingatnya kayak gitu Kak.
Ada, Kak. Kan di setiap ini kan ada PPT-nya masing-masing materinya. Sudah dibuka belum Digi Drive-nya? Sudah, kalau dari PPT itu kan masih penjabaran yang luas kan, maksudnya yang lebih sempit, ruang sempitnya kayak gitu Kak. Oh, gitu. Maksudnya kayak gini gitu, ta. Rangkumannya kayak gini. Yang harus diingat gitu, ta, Kak. Boleh, boleh. Paling nanti tak selip-selipkan di PPT-nya sih. Ya, nanti tak ini. Coba ya. Sebetulnya ini aja, kalau kayak kondisinya kayak gini lagi belajar, boleh teman-teman bawa buku kecil, terus dirangkum. Ditulis yang saya tuliskan. Ataupun kalau semisal memang kesusahan ya boleh sih. Nanti tak coba untuk rangkumkan, tapi nggak bisa cepet, soalnya juga lagi handle anak ukom juga soalnya. Nanti aku coba deh ya. Terima kasih ya sarannya ya. Manual plasenta. Kok manual plasenta, Kak? Ini kan plasentanya udah keluar. Oh, kata kunci. Oke, bentar. Aku harus baca pertanyaan ini harus tak hapus. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kata kunci nurse untuk semua kasus. Wah, 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 wah. Oke, nanti diusahakan ya. Kata kunci untuk semua kasus. Sebetulnya kalau di setiap soal itu sudah tak munculkan kata kuncinya ya Kak ya. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak tak iniin. Coba nanti tak lihat lagi ya. Kalau manual plasenta itu indikasinya apa? Manual plasenta itu indikasinya kalau jadi setelah melahirkan anak kan, setelah melahirkan bayi, bayi keluar, kan kita harus melahirkan plasenta nih Kak, harus melahirkan plasenta. Nah, yang pertama kan kita suntikan oksitosin yang pertama nih, 10 unit. Nah, setelah kita suntikan 10 unit, kita tunggu 15 menit sambil peregangan tali pusat terkendali. Kita regangkan selama 15 menit. Kok semisal nggak lepas-lepas atau nggak lahir-lahir nih plasentanya, boleh kita suntikkan oksitosin yang kedua setelah 15 menit kemudian. Kita observasi lagi nih selama 15 menit lagi, peregangan tali pusat terkendali juga 2 kali ya, berarti yang tadi periode pertama dia belum lahir, periode kedua kita tunggu lagi 15 menit. Kalau semisal setelah 15 menit kedua, berarti totalnya berapa? 30 menit ya. 30 menit berlalu, ini plasenta nggak lepas-lepas, boleh teman-teman lakukan manual plasenta. Jadi kita bantu untuk melahirkan. Ya, kemudian apa sih namanya? Kalau semisal gini, Kak, dia itu baru dikasih oksitosin yang pertama, terus baru ditunggu 15 menit, ternyata kok muncul perdarahan banyak. Itu mau ditunggu 15 menit sambil dikasih oksitosin kedua atau langsung manual plasenta? Kira-kira. Kalau semisal di pemberian oksitosin pertama tiba-tiba muncul perdarahan banyak, itu langsung di manual plasenta atau masih menunggu? Dibiarin aja terus kita menunggu. Berapa kali maksimal injeksi oksitosin? 2 kali, Kak. Gimana? Misal nih ya, pasiennya oksitosin pertama masuk, terus habis itu diregangkan tali pusatnya. Tiba-tiba perdarahan banyak, tapi plasentamu nggak keluar. Itu teman-teman masih menunggu 15 menit lagi untuk pemberian oksitosin kedua atau kamu langsung bantu melahirkan plasentanya? Manual Ayo. plasenta. Betul. Jadi kalau semisal di pemberian oksitosin pertama kita lakukan PTT ternyata tiba-tiba perdarahannya banyak tapi plasentanya nggak keluar, itu wajib dilakukan manual plasenta. Kenapa? Ya karena untuk menghentikan perdarahannya biar tidak terlalu banyak darah yang hilang saat di kala 3. Gitu. Kak, tanya, saya kemarin dapat soal. Untuk ibu hamil dengan HT, dimiringkan ke kiri, kemudian ditensi lagi setelah berapa menit? Dimiringkan ke kiri. Untuk apa dimiringkan ke kirinya, Kak? Ini tah apa sih namanya? Sik. Ibu hamil dengan HT dimiringkan ke kiri, kemudian ditensi lagi selama berapa menit. Ini ibu dengan preeklamsi tak Kak maksudnya Kak? Kak Wida, ibu dengan preeklamsi kah? Kalau ibu dengan preeklamsi itu biasanya 10 sampai menit Kak. Jadi istirahatkannya 10 sampai 15 menit. Baru nanti ditensi kembali untuk memastikan betul-betul tekanan darahnya itu naik atau dia naiknya itu gara-gara kecapean atau gara-gara aktivitas. 10 sampai 15 menit biasanya. Jadi tensi pertama nih, datang ke poli, kita tensi ya. Terus kita curigai kok ini kok tensinya kok tinggi ya, 170 ya.
Apakah itu langsung ditulis di dokumentasi kita? Tidak boleh. Karena apa? Ini kan posisinya ibunya datang ke poli jalan kaki, terus takutnya nanti dia naik angkot dan lain-lain. Maka kasih ibunya untuk istirahat 10 sampai 15 menit dulu. Ya, dengan tujuan apa? Agar tensinya lumayan turun ya. Kalau setelah 10 sampai 15 menit sudah istirahat, kita tensi kembali, tensinya masih tinggi, apakah langsung ditulis jadi dokumentasi? Tidak boleh. Tunggu pemeriksaan yang kedua kalinya. Jarak 15 menit lagi, tensi yang kedua baru itu boleh didokumentasi. Tapi nanti dokumentasinya seperti ini. Pemeriksaan tensi pertama, T1, misal TD1 berapa, pemeriksaan TD2 berapa, terus dicantumkan di situ. Jarak berapa lama teman-teman melakukan pengecekan antara tekanan darah yang pertama dengan tekanan darah yang kedua. Jadi preeklamsi dengan tanda gejalanya hipertensi itu harus betul-betul dipastikan dia itu tensinya naik memang gara-gara kehamilannya atau memang dia capek gara-gara aktivitas. Gitu ya. 15 Kak, ambil yang 15. Kak, kalau terjadi perdarahan, posisi apa yang dianjurkan? Perdarahan dari jalan lahir. Kalau perdarahan dari jalan lahir ya posisinya seperti itu tetap aja Kak. Kita tetap supine. Tapi kalau semisal perdarahan dari jalan lahir tensinya udah mulai rendah mengarah ke resiko shock, ya kita usahakan kepalanya lebih rendah daripada tubuh dengan tujuan agar darahnya itu difokuskan mengarah ke sirkulasi bagian otaknya. Kayak gitu. Kalau memang dia udah mengarah ke shock. Kalau belum ada mengarah ke shock ya posisinya tetap supine seperti biasa, nggak ada perubahan posisinya. Meskipun diposisikan miring kanan, miring kiri kan ya namanya perdarahan ya tetap perdarahan. Bahkan kalau perdarahan itu biasanya kita bantu dengan teman-teman tahu nggak bimanual eksterna yang kayak penekanan, penekanan tangan kita yang dari luar itu kan posisinya harus supine. Kemudian tangan kita masuk ke dalam untuk menekan yang bagian dalamnya juga tetap posisinya harus supine. Atau mungkin litotomi saat kalau masuk ke dalam itu biar lebih mudah tangan kita masuk. Untuk membantu menekan biar perdarahannya berhenti. Itu BMI, bimanual apa ya? Bimanual interna sama bimanual eksterna gitu, aku lupa panjangannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini penyebab postpartum itu apa sih, Kak? Nah, kadang-kadang itu ya, Kak ya, di soal itu dia perdarahannya banyak. Kontraksi rahimnya bagus. Apakah perdarahan itu hanya disebabkan oleh kontraksi rahim yang menurun? Tentu tidak. Nah, perdarahan postpartum itu disebabkan oleh 4 macam. Bisa karena tonusnya atau tegangan ototnya, yaitu salah satu contohnya yaitu auteri atau kontraksi rahimnya menurun. Nah, kalau ada kontraksi rahimnya menurun, tadi banyak yang bisa dilakukan, bisa masase. Oh ini, kompresi bimanual interna ataupun eksterna. Kemudian ada pemberian oksitosin juga bisa. Bahkan kalau semuanya sudah dilakukan, tapi masih perdarahan, opsi terakhir adalah histerektomi. Ya, dan itu situ. Kemudian selain atonia uteri ataupun penurunan pada tegangan otot atau tonusnya, kita lihat lagi apakah ada jaringan yang tertinggal dalam rahim. Ya, contohnya pasien-pasien dengan retensio plasenta, di mana plasenta tidak keluar lebih dari 30 menit ataupun ada sisa plasenta di dalamnya. Itulah kenapa tujuan kita saat plasenta lahir itu kita cek ada yang tertinggal atau tidak, ada yang eh, bahasa Indonesianya cuwil itu apa ya? Ada yang bolong atau tidak dari plasenta yang keluar. Nah, itu tujuannya. Takutnya nanti ada jaringan yang tertinggal. Kalau jaringan yang tertinggal, efeknya apa? Efeknya yaitu nanti bisa terjadi perdarahan postpartum. Kemudian, selain jaringan yang tertinggal, perdarahan postpartum itu juga disebabkan oleh trauma pada jalan lahir. Contohnya episiotominya. Episiotominya itu lebar banget, Kak. Ya, berarti itu perdarahannya banyak lewat situ. Itu juga bisa terjadi. Ya, biasanya kalau episiotomi penanganannya untuk menghentikan perdarahan, ya kita lakukan dep dan hecting ya, atau kita jahit perineumnya. Kemudian yang terakhir itu adanya masalah di faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah ataupun trombin ini disebabkan oleh adanya gangguan pada faktor-faktor yang berfungsi untuk pembekuan darah atau pada kelainan pembekuan darah. Resiko ini dapat dimitigasi melalui pemeriksaan saat antenatal. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu. Takutnya ibu-ibunya ini yang mau lahiran ada kelainan pembekuan darah. Nah, itu nanti bisa diantisipasi nih kalau semisal memang ada kelainan sebelumnya. Jadi jangan lupa dicek di pas waktu antenatal. Ya.
Jadi teman-teman perhatikan perdarahannya itu efeknya apa? Efeknya disebabkan oleh apa? Apakah atonnya uteri? Apakah ada jaringan yang tertinggal? Apakah memang ada trauma pada jalan lahir? Ataukah ada kelainan pada pembekuan darah? Nah, itu tata laksananya beda-beda. Oke, lanjut. Nomor 3. Seorang perempuan datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilannya. Perawat yang bertugas melakukan pengkajian awal. Pasien mengatakan bahwa saat ini usia kehamilannya 28 minggu dan ini merupakan kehamilan yang kelima. 1 tahun yang lalu pasien mengalami keguguran. Saat ini pertama pasien berusia 8 tahun, anak kedua berusia 6 tahun, anak ketiga pasien meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin. Bagaimana cara pendokumentasian status gravidanya atau status obstetriknya? Yang betul yang mana, Kak? Alhamdulillah ya Allah. Ayo, yang betul yang mana? Yang mana, ayo? G5, D, Pak. Apa, Kak? D. D. Oke, kita tunggu ya. Ayo yang lain yuk. Dia tunggu. Ayo yang lain, ditunggu yang lain ya. Oh, meninggal naik satu lagi ya. Iya Kak, ada yang meninggal Kak. Di usia 1 jam pasca bersalin. Apa? Sudah kita bahas. Apa Kak? Dia enggak, soalnya dia partus 3 kali kan. Oke, D ya. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini status gravida itu ada G, P, A. G itu gravida atau hamile. Hamil berapa kali ini pasiennya? 5. Tulis G5. Nah, partus. P itu partus. Nah, ini syarat partus adalah lahir dalam kondisi hidup, lahir hidup atau meninggal di usia sama dengan eh dari sama dengan 20 minggu. Itu yang partus. Kalau yang abortus itu lahir di usia kurang dari dari 20 minggu. minggu. Oke, ini partusnya ada berapa? Kita lihat ya. Anak yang pertama, setahun yang lalu mengalami keguguran. Ini masuknya apa kalau keguguran? Abortus. Oke. Kemudian usia 8 tahun, Partus. Ya partus. partus 1. Anak kedua berusia 6 tahun, partus Partus 2. 2. Anak ketiga pasien meninggal usia 1 jam, berarti masuknya apa? Partus 3. 3. Nah, maka jawabannya adalah G5, P3, abortus 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kak, kalau hamil. Kalau dia kembar, hitungan partus sama gravidanya berapa? Sama, hitungannya tetap 1. Hamil, meskipun gemeli 7, hitungannya 1. Partusnya juga hitungannya tetap 1. Ya, itu sudah tak confirm juga ke dosen maternitas, jawabannya sama. Gravida dan partusnya tetap hitungannya 1, meskipun apa sih namanya, meskipun dia anaknya kembarnya banyak. Kalau kalimat hanya keguguran, masuk abortus. Ya, keguguran itu abortus, Kak. Keguguran itu abortus. Kalau semisal anaknya lahir usia 18 bulan, 18 bulan gede banget. Anaknya lahir usia 18 minggu. Itu masuknya abortus apa partus? Abortus. Abortus. Abortus.
Kalau semisal anaknya itu lahir meninggal usia 24 minggu, masuknya apa? Partus. Betul. Aku hapus ya. Nah, ini ada di belakangnya ada penjelasannya kok. Oke, nah ini sama kayak tadi yang tak jelaskan, ini Kak, lebih dari itu yang di bawah 8 yang di bawah 20 minggu lahir hidup itu tetap abortus ya? tetap Pak. Tapi kebanyakan kan di bawah umur segitu nggak ada yang hidup Iya, Pak. iya. Tapi siapa tahu soal yang menjebak kan? Ya tetap Pak. Meskipun lahir hidup, yang penting usianya di bawah 20 minggu ya. 19 Oke, sampai ke makasih bawah Nes. ini abortus. Siap sama-sama. Gitu ya. Kita lanjut ya. Nomor 4. Seorang perempuan berusia 45 tahun. Nurse itu hidup usia 8 dan 3. Berarti hidup 2 orang. Iya, Kak. Nih, Kak Samlin belum selesai ya. Hidupnya 2 orang, betul. Tapi ini nih, Kak. Dia meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin. Berarti dia 1 jam pasca bersalin itu kita anggap dia lahirnya itu di waktu yang pas. Misal 37 sampai 40 minggu. Makanya dia itu masuknya tetap ke partus. Bukan abortus. Ya, oke. Makanya dihitungnya di sini P-nya tetap 3, bukan P-nya 2. Karena anak yang meninggal pada usia 1 jam pasca bersalin itu hitungannya masuk partus. Karena kita anggap dia lahirnya dalam kondisi usia yang sudah matang untuk dilahirkan. Cuma pas waktu keluar meninggal gitu. Hmm. Lanjut nomor 4. Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat dengan CA cervix stadium 2B dan akan dilakukan kemoterapi. Hasil anamnesis, pasien mengatakan tidak nafsu makan karena sariawan di mulut. Keluarga mengatakan sedih melihat kondisi pasien saat ini. Hasil pemeriksaan konjungtivanya anemis, TD-nya 90/60, nadinya 98, suhu 376, nafasnya kok 22 ya, ini jangan 2 kali, nanti apnu nih pasiennya. 22 kali, HB-nya 7, kapilari refillnya lebih dari 2 detik. Masalah keperawatannya apa, Pak? Bu, monggo. Ayo. Gangguan jaringan perifer, Kak. Alasannya boleh? Di situ dijelaskan CRT-nya lebih dari 2 detik. Betul, Konjungtif terus? terus HB 7 gram per HB-nya dl, tuh. tekanan darah 90/7/60. Oke. Jadi betul jawabannya adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Mana datanya? Tadi pasiennya itu ada konjungtiva anemis. Konjungtiva anemis itu salah satu tanda gejala dari gangguan perfusi jaringan perifer ya. Harusnya kan tidak anemis ya, tapi ini anemis berarti memang perfusinya sudah mulai menurun pada daerah konjungtiva. Habis itu HB-nya turun. Nah, HB-nya turun itu HB kan sebagai transportasinya oksigen ke jaringan-jaringan. Kalau HB-nya turun, otomatis transportasi akan menurun, makanya konjungtivanya juga akan anemis, dan kapilari refill time-nya juga memanjang. Maka yang paling cocok adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Oke. Terus aku mau nanya dong, gangguan nutrisi atau defisit nutrisi pada saat kapan, Kak? Gangguan Kalau nutrisi Gangguan. ada Bang Imam. Oh iya, silakan. Duh, kok diem? Ayo Pak, kenapa? Gangguan nutrisi diambil pada saat kapan? Gangguan nutrisi diambil ketika ada masalah berat badannya, bagaimana Heeh, penurunan berat ukurannya berapa? badannya. Misalnya berat badannya 10 50, 10% dari berat badan 10% sebelumnya. dari ya, Ya, penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat 10% badan. berat badan. Atau apa? Satu lagi, IMT-nya tidak normal. tidak normal. Itu Benar. ya. Habis Kalau itu kondisi seperti ya tidak ada. Tapi Kak, dia kan nggak nafsu makan gara-gara ada sariawan di mulut. Ngambilnya apa kalau kayak gitu? Nggak nafsu makan, ada sariawan di mulut. Resiko defisit nutrisi.
Ya. Kemudian kalau sariawan di mulut itu bisa muncul diagnosa nggak, Kak? Bisa. Diagnosa apa kalau sariawan di mulut? Gangguan rasanya. Oh, bukan. Apa yuk? Sariawan tuh luka nggak sih? Lu? Luka. Integritas. Berarti gangguan Oh, integritas integritas kulit. atau kulit boleh ya. Kemudian kalau pola nafas tidak efektif itu diambil pada saat kapan? Diambil pada saat ada data-data yang menunjukkan retraksi dinding dadanya positif, cuping hidungnya positif, kemudian ada sesak nafas, pola nafasnya abnormal, saturasi turun, itu boleh pola nafas tidak efektif. Kalau resiko terjadinya perdarahan, Kak, atau resiko perdarahan diambilnya pada saat kapan? Kondisinya gimana? Kita bisa ambil resiko perdarahan, ada yang tahu? Jangan kalau pasiennya bilang pasiennya sudah mengalami mimisan, udah tahu mimisan masih diambil resiko perdarahan, yaitu bukan resiko, sudah aktual. Terus resiko perdarahan itu diambil pada saat kapan sih? Pada saat kondisi-kondisi ya tadi ada gangguan proses pembekuan darah, adanya Betul. penurunan trombosit, HB turun juga bisa menyebabkan perdarahan juga, kayak gitu. Ataupun dia memiliki penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses pembekuan darah. Itu boleh diambil resiko terjadinya perdarahan. Kalau sudah ada aktual perdarahan ya jangan diambil resiko lagi, gitu ya. Oke. Eh, nomor 5, transportasi aktif. Sik ya Kak Lailia. Nanti ya, kita selesaikan dulu ini Kak. Aku ATP itu harus baca dulu. Kayaknya itu pelajaran pas waktu mahasiswa awal-awal ya. Lupa aku Kak kalau kayak itu. Nanti ya tak cari. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0 hamil Athern, datang ke IGD kebidanan dengan keluhan-keluar lendir bercampur darah dari kemaluan sejak 8 jam yang lalu, disertai nyeri yang semakin kuat saat ini. Nyeri skalanya itu 8, setelah 2 jam kemudian pasien dipimpin persalinan. Hasil pengkajian didapatkan pembukaan telah lengkap namun ketubannya masih utuh. DJJ-nya 120 regular. Apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Amniotomi Amniotomi. Alasannya, Kak? karena ketuban masih utuh, Kak. Jadi pembukaan sudah lengkap, dipecahkan dulu ketubannya. Oke, yang lain? Oke, betul. Jawabannya adalah amniotomi. Kenapa? Karena di sini highlight-nya adalah ketubannya masih utuh. Kalau ketuban masih utuh ya pecahkan saja. Namanya amniotomi. Kalau episiotomi, Kak, dilakukan pada saat kapan? Eh, Episiotomi Ketuban sudah pecah, Macet pada jalan. namun tertahannya kepala tertahan, pada ya. Kepala belum bisa peritoneum. keluar. Oh, jadi kepalanya lebih besar, jalan lahirnya kecil. Parah. Boleh dilakukan episiotomi. Ya. Kemudian eh, pemeriksaan dalam dilakukan pada saat kapan? Pemeriksaan dalam kala 1 ya. Kala Betul kala satu, betul gak kala satu. Maksudnya itu dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan setiap berapa jam, Kak? 4 jam, Kak. Betul, 4 jam. Kalau observasi perdarahan dilakukan pada kala berapa? Kala 4. Kala 4 atau kala 3 observasi perdarahan? Kala 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 4. 4. Iya, jangan ragu ya. Aku nanya itu belum tentu kok kakak salah. Cuma ngetes aja. Kuat atau enggak imannya. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Seorang perempuan usia 20 tahun berada di ruang bersalin. Tampak kepala bayi sudah keluar. Diikuti dengan bahu dan akhirnya bayi keluar dengan kondisi menangis kencang. Pemeriksaan Apgar skornya didapatkan 7/8. Setelah melakukan pemotongan tali pusat pada bayi, apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus di atas? Apakah memindahkan bayi ke inkubator, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, melakukan inisiasi menyusui dini, beri tetes mata antibiotik profilaksis, ataukah melakukan penimbangan bayi baru lahir? Kira-kira yang mana?
IMD. Bayinya baru ya. Ayo, yang mana ayo? Ayo, yang mana? C, Kak. Betul. Perawat telah melakukan pemotongan tali pusat pada bayi. Selanjutnya yaitu kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nanti ada SOP-nya Kak ya di belakang, nanti kita bahas. Lanjut ya. Nomor 7. Seorang perempuan usia 26 tahun G1P0 P0A0 berada di ruang bersalin. Pasien mengatakan nyeri kontraksi. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/70, nadinya 133, nafasnya 20, suhu 36,5. Pemeriksaan lanjutan didapatkan pembukaannya 10, ketubannya telah pecah. Apa implementasi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa yuk? Apa ayo? Betul, jawabannya adalah kata kuncinya karena ketubannya sudah pecah, pembukaannya sudah maksimal di 10, maka selanjutnya adalah kita pimpin persalinan. Oke, good job. Terus lanjut nomor 8. Nah, ini agak ngitung sedikit. Seorang ibu datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. HPHT-nya 15 Mei 2024. Taksiran partusnya berapa, Kakak? 22 Februari, Kak. 2025. Oke, kita tunggu yang lain. Oke, ini ya rumusnya ya, Kak. Rumusnya HPHT itu diperhatikan dari bulannya, Kak. Nah, ini bulan Januari sampai Maret. Rumusnya adalah hari ditambah 7, bulan ditambah 9. Kalau Januari sampai Maret. Tapi kalau dia HPHT-nya itu ada di antara April sampai Desember, maka rumusnya adalah hari tambah 7, bulan kurangi 3, tahun ditambah 1. Ya. Nah, tadi HPHT-nya 15 Mei 2024. Ya sudah, kita pakai rumus yang kedua. 15 tambah 7, ya dari sini rumusnya 05 dikurangi 03, 2024 ditambah 1. Maka 15 tambah 7 itu 22, 5 dikurangi 3 itu 2, maka 2 itu interpretasinya adalah Februari, tahunnya 2025. Mau tak kasih soal lagi ya, sekali lagi ya. Coba kalau semisal ini dia 24 24 kita hapus dulu kok 24 kanan 25 Mei 2023. Berapa HPHT-nya? Berapa TP-nya? TP-nya berapa? Kalau di HPHT itu tetap 30, Kak, dihitung bulannya nanti. Tidak, disesuaikan dengan bulan. Disesuaikan dengan bulan, Kak. Kok 2014? Wida. Ayo, Bu. 31 berarti berapa tuh ya? Ayo. 1 Maret 2024, Kak. Apa, Kak? 1 Maret 2024 ya. Kita lihat ya. Tambah 7. 25 tambah 7 itu berapa? 32 ya, Kak? 32 ya. Mei itu 21. Berarti 01. 01-nya ini masih di bulan Mei atau di bulan Juni? Berarti Mei ke Juni lagi ya. Nih, berarti ini bukan Mei lagi, ini Juni.
Iya. Juni dikurangi berarti Ya Maret Maret 2024 24. gitu ya. Jadi kalau perhitungan tanggal HPHT itu tidak boleh digenapkan 30. Nggak boleh, Kak. Kenapa? Nanti nggak ketemu. Hitungannya tuh nggak ketemu. Ya. Jadi harus apa, Kak? Harus mengikuti sesuai dengan jumlah hari dalam satu bulan itu tadi. Misal Maret 31 ya dipakai 31. Kalau Februari 28 atau 29 ya pakainya sesuai ini. Gitu ya. Beda lagi dengan disuruh ngitung usia kehamilan. Kalau usia kehamilan itu semua disamaratakan menjadi 30 hari. Seperti itu. Ya. Untuk usia apa sih taksiran partus ini harus real nyata sesuai dengan bulannya, maka ya disesuaikan saja. Kalau Juni itu sampai berapa hari. Nah, cara ngitungnya biar tahu 31 30 itu pakai ini nih, Kak. Apa sih namanya ya? Ini ada benggolan-benggolan yang ada di ujung-ujung yang ada di telapak tangan kita ini loh. Ya, Januari. Yang menonjol, Kak. Iya, yang menonjol itu 31. Kalau cekung itu 30. Kayak gitu. 30 atau 28 29 kalau memang Februari. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Wis pinter. Sekarang TBC ya, tafsiran berat janin. Saya izin sebentar saya minum, boleh dibaca dulu. 3/5. Nyonya Nina usia 30 tahun datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kandungannya. Saat dilakukan pengukuran didapatkan TFU-nya 30 cm, presentase penurunan kepalanya 3/5. Berapakah tafsiran berat janin Nyonya Nina? 2790, Kak. Oke, kita tunggu yang lain ya. Boleh dikasih tahu cara ngitungnya? TFU dikurang 12 dikali 155. Kenapa 12? Karena dia masih 3/5, Kak. 3/5 itu sejajar dengan spina atau bawah sedikit ya. Pokoknya 3/5 dikurang 12, Kak. Oh, pokoknya ngapalnya 3/5 dikurang 12 gitu ya, Kak ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, ada jawaban yang lain? Oke, ya, coba kita bahas ya, Kak ya. Jadi sebelum kita mengarah ke hitung-hitungannya, coba saya bahas terkait lebih dulu apa sih itu tafsiran berat janin. Nah, tafsiran berat janin ini untuk mengetahui nih, si janin itu dalam dulu dulu. Si janin itu di dalam kandungan tuh berapa BB-nya? Kan nggak mungkin kita timbang langsung. Maka caranya itu kita lihat dari TFU-nya. Nah, dalam dunia keperawatan maternitas itu ada dua cara atau dua metode yang digunakan. Ada dari dan ada dari Johnson Tosha. Kalau McDonald itu yang cuma dua rumus 11 sama 12. Tapi kalau dari Tosha ini ada 13. Ada 13. Ada 3 poin. Dari N11, N12, sama N13. N13 itu bila kepala belum mati PAP. N12 itu bila kepala berada di atas spina. N11 bila kepala berada di bawah spina. Atau 12 itu sejajar juga boleh. Kepala sejajar ataupun di atas spina. Nah, apa sih Kak spina-spina itu? Aku jelaskan dulu ya. Jadi, di panggul seorang perempuan itu ada yang namanya bidang Hodge. Nah, bidang Hodge itu adalah bidang datar yang mempresentasikan di mana sih letak kepalanya itu sudah ada. Tadi ada yang namanya belum masuk PAP, sudah masuk PAP tapi sejajar spina ataupun di atas spina, ada yang di bawah spina. Spina itu tuh mana sih Kak bentuknya Kak? Kok spina-spina nih? Tak tunjukkan ya. Ini tuh dari tampak samping. Spina tuh di sini nih Kak. Nih, yang tak kasih silang. Ya, itu spina. Yang dinamakan sejajar dengan spina itu berarti di mana? Sini nih, sesuai dengan titik-titik ini. Nah, tadi kita bahas dulu. Sorry.
Yang belum masuk PAP itu di mana? PAP itu mana sih Kak ini? PAP, pintu atas panggul. Ini, dari sini sampai sini, ini PAP. Kalau belum masuk PAP, berarti kepalanya di mana? Masih melayang-layang di sini. Ya, itu berarti N-nya berapa tadi kalau belum masuk PAP? N-nya berapa? Oh, 13. 13. Nah, kemudian ada yang namanya sudah masuk PAP. Nah, pertanyaannya, sudah masuk PAP itu dia di atas spina atau di bawah spina? Kalau di atas spina, di sini atau di sini, ini N-nya berapa? 12. 12. 12. Kalau sudah di bawah sini, N-nya berapa? 11. 11. Nah, Kak, masa iya mau tak gambar-gambar kayak gini? Gimana sih cara gampangnya biar aku paham dan ngerangkum, biar gampang mudah untuk dihafalkan? Tenang saja. Nah, nih. Di sini untuk persentase penurunan kepala itu juga bisa diartikan sebagai sampai mana sih kepala itu sudah turun gitu ya. Nah, ini ada persentase 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Ya, 5/5 itu berarti kepalanya belum masuk sama sekali di PAP, Kak. Makanya kalau ada persentase kepalanya 5/5, itu N-nya untuk TBJ dikurangi 13. Sorry, TFU-nya dikurangi 13. Kalau dia persentase kepalanya 5/5 belum masuk PAP, N-nya pakai N13. Kalau dia itu sudah masuk PAP, ada dua macam. Dia ini di atas atau di bawah. Di atas spina itu ini. 4/5 sama 3/5. 4/5 atau 3/5 itu TFU-nya dikurangi 12. Atau kadang-kadang ada soal yang bilang pasiennya itu kepala janinnya di HUT 1. HUT 1 itu berarti N12. Oh, kepalanya di HUT 2. HUT 2 juga sama, N-nya 12. Atau di soal dibilang dia di pinggir bawah simfisis. Berarti sama, N-nya juga N12. N12. Jadi nanti tergantung sama yang bikin soal. Kadang dimasukkan presentase kepalanya, kadang dimasukkan bidang HUT-nya, kadang dimasukkan ininya. Suka-suka yang bikin soal. Habis itu ada yang sudah masuk PAP tapi yang bagian bawah ataupun di bawah spina ischiadica. Kadang dimunculkan kepalanya ada di bidang HUT 3 atau kepalanya setinggi spina ischiadica. N-nya berapa kalau setinggi spina? N-nya berarti 11. Atau TFU-nya dikurangi 11. Gitu. Ataupun dia setinggi oskoksikis. Oskoksikis itu yang mana? Yang ini nih Kak, saya tak tunjukkan gambarnya ya. Oskoksikis itu yang ini nih Kak. Nih, ya. Atau tulang ekor. Ya sudah, berarti N-nya juga N11. N-nya 11 berarti tinggal dimasukkan saja rumusnya. TBC sama dengan TFU kurangi N kali 155. Karena tadi soalnya itu 3/5, itu bidang HUT 2, N-nya 12, maka TFU-nya tadi berapa? TFU dikurangi N-nya 12 dikali 1,5. Gitu. Nah, ini ada contohnya. Tadi ya. Nah, di sini TFU-nya 30. Prosentase kepalanya penurunannya 3/5. Maka ya sudah TFU min N kali 155. TFU-nya 30 dikurangi 12 dikali 155. Jawabannya adalah 2790 gram. Begitu. Jadi sebetulnya yang repot di TBJ itu adalah pencarian N. Nah, daripada teman-teman bingung-bingung melanglang buana mau apa ya, hafalin ini aja. Ya, nanti lebih mudah, nanti tinggal dikalikan saja dan ditambahkan hasilnya. Udah deh. Ada yang mau ditanyain? Wes mumet kalau ngitung-ngitung. Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau nggak mumet berarti nggak mikir. Kita lanjut ya. Ini usia kehamilan. Ini soalnya sesuai dengan yang request di grup ya.
Seorang wanita berkunjung ke klinik kandungan pada tanggal 17 November 2024 pada saat dikaji mengatakan HPHT-nya 27 Februari 2024. Berapa usia kehamilan pada kasus tersebut? Yuk, hitung. Ayo, hitung. Hitung. Ayo, berapa jawabannya? Berapa jawabannya? B. Ah, masa? Ayo. Ayo, Kak. Yang lain, Kak. Berapa, Kak? Coba kita lihat. B. Kok B semua sih? Benar tak B itu, Kak? Normal life sentence. 32 minggu 10 hari. Ah, yang benar. 47 kurang 27, 20 enggak? Beda ya? Jawabannya E. Gimana caranya kok ketemu benar? Kita kita Oh iya, ini ya. lupa. Tambah 1. Nah, kan? Lu Tambah 1 dilupain minggu. kelipatan 3 bulan itu ada penambahan satu 1 minggu. minggu. Kalau 8 bulan kan sudah melewati 6 bulan ya, berarti 2 minggu penambahannya. Ya ditambahkan toh bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ya, rumusnya Lupa. nih. Nggak usah lihat ini, kita oret-oret dari awal aja. Dua, tak copotin dulu berarti, biar aku bisa gampang. Dulu. Balik. 2024 November 11 ini 17. 2024 Februari itu 02, ini 27. Kurangi. 17 kurangi 27 bisa nggak? Enggak. Pinjam sebulan tambah 30, ini tadi 10. 30 tambah 17, 47 dikurangi 27, 20. 10 dikurangi 2, 08, ini 0. Maka usianya itu 8 bulan, 20 hari. Yang bulan ini konversikan ke minggu, ganti ke minggu. Jadi berapa caranya? 08 dikali 4. Kenapa 4? Karena 1 bulan itu isinya 4 minggu. 8 kali 4 berapa? 32 minggu, 20 hari. Apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak, karena ada aturan setiap kelipatan 3 bulan itu ditambah 1 minggu. Nah ini 8 bulan. 8 bulan itu berarti ada 3 yang pertama, 3 yang kedua. Nah ini enggak. Berarti ditambah 1 minggu, ditambah 1 minggu. Berarti tambah 2 minggu ya, totalnya ya, tambah 2 minggu. Berarti di sini dimasukkan kakak-kakak semuanya. 32 minggu 20 hari ditambah 2 minggu.
Berarti berapa? 34 minggu, 20 hari. Ada nggak 34 minggu, 20 hari? Nggak ada, Kak. 20 harinya dijadikan minggu, boleh nggak? Boleh banget. Jadi berapa? 36 minggu. Sisanya berapa? 20 hari kurangi 14, berarti sisanya 6. 36 minggu, 6 hari. Jawabannya E, bosku. Gimana? Paham nggak? Insya Pokoknya Allah. adalah setiap kelipatan 3 bulan itu harus ada penambahan 1 minggu. Nah, itu yang sering teman-teman lupakan. Ya, Iya. gimana? Ada mau ditanyain nggak? Kalau nggak, aku lanjut nih. Lanjut ya. Kalau udah diem aja berarti paham itu. Kita lanjut. Seorang perempuan 24 tahun G2P1A0 hamil 35 minggu datang memeriksakan diri ke klinik KIA. Hasil pemeriksaan TD-nya 100/80, nadinya 74, nafasnya 23, suhu 372, Leopold ditemukan lunak di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kiri perut ibu. Selanjutnya perawat melakukan pemeriksaan DJJ. Di manakah lokasi yang benar mendengarkan DJJ pada kasus tersebut? Yuk, mana? Kanan bawah, Kak. Kanan bawah. Kita tunggu yang lain ya, Kak. Ayo, apa ayo? Kak. A. Gimana cara taunya A? Karena di bagian fundus itu teraba lunak. Kemungkinan itu bokong. Oke, lanjut. Habis itu, Bagian kecil-kecil janin di sebelah kiri perut, kemungkinan itu ekstremitas. Berarti kepala berada di bawah. Kalau kepala berada di bawah, berarti dia itu di bagian kanan atas. Kanan bawah. Kanan bawah. Untuk pemeriksaan DJJ-nya. ya, berarti dilihat nih ya. Kata kuncinya adalah perhatikan di mana letak kepala janin. Jika kepala di bawah, ya pemeriksaan DJJ-nya di abdomen bawah. Jika kepala di atas, maka DJJ-nya juga di abdomen atas. Nah, kepala itu kalau di Leopold itu dirasakannya apa? Lunak atau melenting kepala? Melenting. Kepala itu kalau Leopoldnya itu melenting. Kalau bokong, lu Lunak. lu kalau ekstremitas itu kayak ruas-ruas, ruas-ruas atau bagian kecil itu ekstremitas. Kalau punggung, apa Kak bilangnya? Punggung Terlambat datar seperti apa? atau seperti papan. Betul. Tadi itu kepalanya ada di bawah, soalnya bokongnya di atas, terus punggungnya di sebelah kanan karena ekstremitasnya ada di sebelah kiri. Maka jawaban yang tepat adalah A atau di abdomen kanan bawah. Ada yang mau ditanyakan di sini atau sudah clear? Ada yang mau ditanyakan? Clear ya. Kalau nggak ada suara Clear bilangnya Bang baru Imam. clear, tak, Pak? Oke. Lanjut ya, Pak. Seorang perempuan datang ke poliklinik umur 29 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan, mengeluh kenceng-kenceng sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan pembukaan serviknya 2, ketubannya masih utuh, presentasi kepala penurunan hanya itu di Hodge 3. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Salah satu fase laten, Kak. Selaten, oke, kita tunggu ya yang lain ya. Yang lain, fase apa? Oke, kita bahas ya, Infarte Kak. salah satu fase laten Bang Imam. Oke, siap Pak Imam. Nah, dan jadi pada proses melahirkan di kala 1,
fase laten dan ada fase aktif. Fase laten itu pada saat kapan sih, Kak? Pada pembukaan 1 sampai 3. Biasanya berlangsung selama kurang lebih 8 jam, itu fase laten. Kemudian kalau fase aktif itu dibagi menjadi 3 macam, Kak. Ada fase akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Membedakannya dari mananya? Dari pembukaannya aja. Kalau akselerasi itu pembukaan 3 sampai 4, dilatasi maksimal itu pembukaan 4 sampai 9, kalau deselerasi itu pembukaan 9 sampai lengkap. Ya, ini dihafalkan biasa ya. Nah, caranya tadi dilihat di sini. Soalnya itu tadi dia itu pembukaannya baru 2 cm. Kata kuncinya untuk mengetahui dia itu di kala berapa, di kala 1 yang apa tuh lihat dari pembukaannya. Karena dia di pembukaannya baru 2 cm, maka jawabannya adalah kala 1 fase laten. Ya, oke. Kala 1 fase aktif akselerasi tadi pembukaan berapa, Kak? 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. Masih di laten, Kak. Kemudian kalau deselerasi. 4 sampai 9 tadi ya, Kak. Halo. Deselerasi ya. Oh, 9 sampai 10 ya. Dilatasi maksimal itu Baru 4 sampai 9. 4 ya, 5. 4 sampai 9. tuh, ya. Kalau dia bilangnya 3, itu masuknya di laten, Kak, ya. Masih di laten. Karena laten itu pembukaan serviknya kurang dari 4 cm, otomatis 3 itu masih masuk di laten. Oke, lanjut ya. Nomor 13, Kak. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke RS dengan keluhan kontraksi persalinan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, nadi 87, nafasnya 22, suhu 366. Hasil pemeriksaan lanjutan didapatkan pembukaan lengkap, pasien mengejan dan keluar kepala bayi. Apakah prosedur selanjutnya yang dilakukan perawat dengan kasus di atas? Kepalanya udah keluar. Bahu depan, Kak. Periksa apakah ada lilitan tali pusat. Yuk, yang lain. Apa ayo? Ayo yang lain, mana nih? Halo. Kak. Bang Imam, Oke, periksa apakah ada lilitan tali pusat. Bang Imam. siapa Imam? Iya gitu, kalau jawab pakai absen nama gitu biar aku kenal ya suaranya ya. Yang kenal suaranya Pak Imam sama Pak Nasrullah tok ini, sama Pak Riyadun. Yang lain nggak tahu suaranya. Oke, jadi setelah keluar kepala bayi, apa yang harus dilakukan? Nah ini Kak ya, ini ada di SOP-nya. Setelah kepala bayi keluar, maka yang harus dilakukan adalah periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan sesuai jika hal tersebut terjadi. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan lewat atas kepala bayi. Tapi kalau melilit lehernya secara kuat, maka harus dilakukan pemotongan tali pusar ya. Dan harus diklaim ya, kayak klaim kita motong tali pusar biasa, kalau memang terlalu kuat. Kemudian setelah dipotong, tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Baru kalau udah memutar paksi luar, baru kita bantu untuk melahirkan bahu. Oke. Nah ini SOP-nya nanti kita baca ya Kak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Oke, next. 14. Pasien wanita berusia 27 tahun datang ke poliklinik kandungan untuk kontrol yang pertama setelah 15 hari melahirkan. Pasien dengan cemas karena saat ini masih mengeluarkan cairan yang berwarna putih kehijauan kental seperti nanah dan baunya busuk dari jalan lahir. Apakah jenis cairan yang keluar pada jalan lahir dari pasien tersebut? Ayo, Purulenta. Purulenta. suaranya siapa nanti? Kita lihat sih. Oh, ini Kak Nurul Husni. Oke, aku buka nih. Mana Pak Imam? Mana nih? Ayo, Rek. Masa Pak Imam sama Kak Nurul Husni? Kak Riyadun.
Purulenta ya. Kalau baunya seperti nanas, kental kehijauan, itu purulenta. Nah, ini nih Bang Imam. terus tolong panggil Mbak Igdesi biar semangat. Oh iya ya, nanti habis ini dipanggil. Note ya, kita baca di note-nya. Lokea rubra itu warnanya merah kehitaman ya Pak ya, Bu. Warnanya merah kehitaman. Kalau sanguinolenta itu merahnya sudah mulai kecoklatan. Kalau serosa itu sudah mulai ada kekuningan. Kalau yang alba itu putih, kalau purulenta itu lokeanya berbau busuk atau sudah ada infeksi. Dan warnanya itu biasanya kayak Nana ya, putih hijau kekentalan kayak gitu. Ini dihafalkan juga ya. Oke, lanjut. Nanti tak panggil satu-satu namanya. Soal nomor 15. Ini usia kehamilan. Seorang perempuan datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan didapatkan hasil TFU-nya 35 cm. Berapakah minggu usia kehamilan pada kasus tersebut? Ayo, berapa usianya? 40. Udah cepet banget. Tunggu Kak. Pelan-pelan Pak Supir. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Mana nih yang lain ini? Masih ngitung kayaknya Kak. Pakai Ayo, kalkulator soalnya, Kak. Makanya cepat. kalkulator. Ayo. Kalau enggak, lama juga. Aduh, ayo. C, gimana? Kak, Kak HH. Kok bisa ketemu 38? Gimana caranya Kak HH? D. Kok ketemu D? Gimana cara ngitungnya, Bapak? Ayo, kita kerjakan ya. Jawabannya E ya, Kak. Jadi rumusnya itu ini. Mana tadi? Rumusnya itu ini. Bulan itu TFU dikali 2/7 atau minggu itu TFU dikali 8/7. Tergantung pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya disuruh nyari minggu ya sudah masukkan TFU-nya berapa tadi? 35 dikali 8 dibagi 7. 35 kali 8 itu berapa ya? Terus dibagi 7 sih. Aduh, kalkulator dulu ya, Pak. Bentar. 35 280, Kak. Bagi 7. 280 dibagi 7. 28 bagi 7 berarti 4. Nolnya ikut berarti 40 minggu. Kalau dijadiin bulan, coba kita hitung bulan ya. 35 dikali 2 dibagi 7. 35 kali 2 itu 70 dibagi 10 7 bulan. berarti bulan. Alias ini udah muatang banget ini bayinya ya. Harus keluar. Ya, gitu ya. Gampang yo. Tinggal dimasukkan rumusnya ini aja. Lanjut. 16. Oh, ini prinsip etika. Seorang perempuan G1P0A0 umur 21 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Saat ini perawat akan melakukan pengukuran panggul luar. Perawat memulainya dengan menyampaikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, alat dan prosedur, serta menanyakan kesiapan klien. Apakah prinsip etika yang dipraktekkan oleh perawat pada klien? Ayo, Kan beda siapa. ayo. Siapa. Menghargai hak-hak Bang Imam. A. Otonomi kok menghargai. Iya. Iya, menghargai hak pasien otonomi, Pak. Kak. Oke, Pak Imam, kita tangkap jawabannya. Yang lain, ayo. Apa, ayo? Kak Salam. Mega, tadi jawabannya Kak Mega. Kak Mega Sari jawabannya E, Kak Arianti Irwan jawabannya A. Yuk, yang lain boleh. A, Kak. Nah, kenapa? Ini Kak Riyadun nih suaranya. Kenapa Kak Riyadun milih A? Dan kesiapan klien. Sesuai SOP, Kak. Oh, kok sesuai E? Sesuai SOP bukannya Sesuai SOP apa, ayo? Prinsip etiknya. accountability. Apa? Accountability ya? Bukan ya? Ya, betul, sesuai SOP itu accountability. SOP itu prinsip etiknya accountability. Menghargai Betul hak kan? pasien, Kak. Nah, betul. B. Menanyakan B. kesiapan klien itu sama hak pasien. Mau nggak dia diperiksa ya? Kalau dia nggak mau ya udah.
Jangan Iya. dipaksa, ya. Ya udah. Nah, kalau yang melakukan tindakan sesuai dengan SOP itu accountability ya, Kak ya. Kalau beneficient itu berbuat asuhan keperawatan terbaik, askep terbaik. Kalau yang justice itu berlaku adil, ya, atau memprioritaskan pasien sesuai dengan prioritasnya atau kondisinya. Kalau non maleficient itu sama dengan beneficient, cuma dia itu lebih fokus mencegah agar tidak timbul kerugian, itu non maleficient. Kalau confidentiality itu menjaga kerahasiaan atau privasi pasiennya. Apakah hanya menjaga terkait kondisi pasiennya? Tidak. Menutup skerem, menutup tirai, tidak menampilkan wajah pasien, tidak bikin story di ruangan terus kelihatan pasien, itu juga termasuk confidentiality. Oke, kita lanjut. Apa namanya? Seorang perempuan berusia 20 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu. Mengeluh badannya menjadi tambah gemuk, payudara menjadi membesar dan menghitam. Tampak kloasma gravidarum di wajah. Pasien mengeluh tidak cantik lagi. Hasil pemeriksaan USG didapatkan gambaran janin dan detak jantung janinnya. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Gangguan citra tubuh ya, Kak? Oke, kita kunci dulu Kak Husni. B. Yang lain? B. Alasan, Tubuh. alasannya? Karena ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk dan dia mengatakan sudah tidak cantik lagi. Tuh, jadi di sini kan muncul kloasma gravidarum ya Kak. Kloasma tuh hampir mirip kayak flek gitu ya. Flek-flek wajah pada saat hamil, kemudian berubah dia yang awalnya kurus jadi gemuk, kemudian ada perubahan juga pada payudaranya. Dia di sini ada keluhan juga merasa tidak cantik lagi. Maka permasalahan yang utama pada kasus ini adalah adanya gangguan citra tubuh. Oke, good job. Dek, lagi Lanjut. dek, adi paket ibu dek. Bocor, Kak. Aduh. Lanjut nomor 18. Seorang perempuan usia 25 tahun pos SC hari ke-8 dirawat di ruang nifas. Hasil pengkajian pasien mengatakan luka operasi mengeluarkan nanah. Orang tua melarang pasien untuk makan ikan, telur, dan daging. Tekanan darahnya normal, nadina normal, suhunya naik sedikit, lukanya bernanah. Hasil labnya itu leukositnya 22.000. Wow, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo. Antibiotik. Hah? Antibiotik. Antibiotik langsung? Leukonya 22.000. Lakukan perawatan luka Mas Imam. Penyebabnya apa dulu nih sampai leukositnya segitu? Ayo. Oh iya ya. Hmm. Kalau di luka sebetulnya Kak ya, kalau di luka itu kita Perawatan luka. usahakan perawatan lukanya dulu. Perawatan Iya. lukanya dulu itu highlightnya adalah operasinya, luka operasinya mengeluarkan nanah. Meskipun kakak berikan antibiotik, tapi kalau si lukanya masih bernanah-nanah, sama aja bohong. Maka lakukan perawatan luka terlebih dahulu. Lukanya ini kan luka akut ya harusnya ya, tapi di sini sampai nanah berarti sudah ada infeksi, makanya kita GV dulu, ya GV ya, atau ganti perban atau rawat luka, kita berikan topping yang sesuai, topping, aduh emang, nah, topical dressing, sorry ya, kita berikan topical dressing yang sesuai, setelah itu kalau memang tidak bisa, nggak mempan, dikasih antimikrobial, jadi kalau di keperawatan luka tuh nggak pakai antibiotik sih Kak harusnya ya, pakainya antimikroba atau antimikrobial. Produknya itu iodosorb. Kalau ya time betul. Kalau teman-teman tahu produknya iodosorb ataupun pakai silver, nah kalau semisal itu diberikan kok tidak ada kemajuan, kita lakukan kultur dulu sebelum pemberian antibiotik. Kalau SOP-nya seperti itu ya. Tapi kalau di rumah sakit mah enggak, satet-satet, dirawat luka, GV setiap hari, kasih antibiotik gitu biar cepat pulang pasiennya. Ya. Jadi tindakan yang paling tepat adalah lakukan perawatan luka, di mana ini diagnosa atau masalah keperawatan utamanya adalah apa sih namanya? Apa masalah utamanya di sini? Gangguan integritas jaringan atau kulit. Kulit. Hmm.
Ya, jawabannya adalah B. Ya, time management nanti tak jelaskan, Kak. Gak apa-apa. Yang luka ya. Oke, aku ada kok materi. Nomor 19. Panggul. Seorang perempuan usia 27 tahun, P2A0 datang ke RS untuk mengatur kehamilannya. Pasien menyatakan keinginan kontrasepsi jangka panjang. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, nadinya normal, nafasnya normal. Pemeriksaan lebih lanjut ternyata pasien mengalami radang panggul. Nah, ini tadi udah tak jelasin nih. Pakai pakai apa yang paling cocok? Radang panggul loh yo, radang panggul. Implan, Kak. Ayo, Implan. B, Kak. ada yang implan, ada yang jawab A. Yang pasti A nggak bisa dong. Kan radang panggul. Tadi kan kontraindikasi ID itu radang panggul sama ada riwayat Jangka perdarahan. panjang ya. 102, B, 27 Kak. tahun. Terus Implan, dia Kak. minta panjang. Betul. Implan. Implan. Ya, jawabannya adalah implan ini. Aku kok nggak tak cantumin ya di sini ya. Ini nih. Implan bisa digunakan 3-5 tahun dan dia juga ada radang panggul. Jadi haram pakai IUD, nggak boleh. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat suntik 3 bulan juga ini enggak jangka panjang. Kondom juga enggak, ini juga enggak. Tubektomi ini juga jangka panjang. Tapi kenapa enggak boleh tubektomi? Ada yang tahu? Masih 27 tahun. Job, usianya masih 27. Wis, pintar sekali. Oke, kita lanjut. Set. Terakhir, sebelum kita ke materi, masih ada waktu 20 menit lagi kita bahas materi ya. Seorang perempuan usia 22 tahun datang, 22 tahun dengan G1P0A0, usia kehamilannya 35 atau 36 minggu, datang ke RS dengan keluhan merasa kontraksi dan ada rembesan cairan ketuban. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadi 85, nafasnya 20, suhu 36,8, DJJ-nya 130 kali per menit. Pemeriksaan lanjutan didapatkan kontraksinya 1 kali dalam 10 menit, pembukaannya 2 cm. Diagnosanya apa? Ayo. Nyeri aku. Tuh. Ayo, apa Defisit diagnosanya? volume cairan bisa Kak kira-kira kalau merembes itu mungkin Bang Imam. Ansitas nggak ada. Infeksi. B, Kak. Nyeri Apa akut. ya? Nyeri Kenapa? akut, Kak. Kenapa nyeri akut? Mana datanya? Mana datanya? Kontraksi 1 kali dalam 10 B, menit. Kak. Karena KPD, Kak. Oke, Kak Riyadun Oh, B iya. kan. Oke. Nyeri akut datanya kurang, Kakak. Masa ya Iya, kontraksi iya. 1 kali dalam Iya, 10 menit? D. Usia kehamilan 35 ya, 35 sampai 36 minggu ya, Kak. Defisit volume cairan juga enggak, sayang. Intensinya masih bagus. Nadinya juga bagus. DJJ-nya Terus no. Intoleransi aktivitas nggak ada juga. Yang paling tepat adalah karena pasiennya ini mengalami rembesan cairan ketuban atau bahasa keren yang kita kenal adalah KPD, maka dia diagnosanya adalah resiko infection ya, infection. Kenapa? Karena KPD ada luka terbuka lah, gampangannya gitu ya. Ada yang terbuka dari si ketuban, selaput ketuban. Kalau tidak segera dilakukan penanganan dengan baik, ketubannya rembesnya udah habis, nanti juga akan memunculkan atau memicu si bakteri-bakteri itu datang pada tempat yang ada luka tadi, nanti malah ada infeksi. Manfaat ketuban melindungi janin, betul Kak Syanum. Ya, jadi kalau udah rembes seperti ini, biasanya ibunya langsung suruh bed rest, kita lihat masih ada atau enggak nih ketubannya. Terus kadang-kadang kalau aku pernah dulu di IGD IGD maternal ya, itu dikasih antibiotik langsung ya. Tapi aku nggak paham betul tata laksana KPD yang sebetulnya itu seperti apa. Tapi rata-rata biasanya disuruh bed rest dulu, terus kita cek kondisi ketubannya seperti apa. Kalau memang dianya itu masih kecil bayinya, biasanya dikasih pematangan dulu untuk paru-paru dan lain-lain. Kalau semisal sudah siap, langsung dinaikkan ke melahirkan normal boleh atau naik ke kamar operasi gitu, tergantung kondisinya. Tapi ini diagnosanya pasti resiko infeksi ya. Nyeri akut nggak bisa diambil karena datanya nggak ada. Defisit volume cairan juga bagus-bagus aja kondisinya. Anxiety nggak ada juga. Kemudian intoleransi aktivitas juga datanya nggak ada.
Oke, sudah 20. Sekarang kakak-kakak minum dulu. Saya tak nyari bahannya dulu di pet saya. Bentar ya. Minum dulu, minum. SOP melahirkan. Oke, ini SOP melahirkan ini hampir sama aja sih ya. Aku menemukan dari SOP APN dari yang kebidanan juga sama seperti ini. Nah, ini aku dapat dari Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya. Sama aja, Kak. Konsepnya sama. Nah, ini kita bahas yang ini aja ya. Nih, pelaksanaannya. Mengenali tanda gejala kala 2. Apa sih yang dia mau melahirkan? Adanya dorongan kuat dan meneran, kemudian adanya penekanan pada rektum dan vagina, perineumnya tampak menonjol, dan vulva serta sphincter aninya membuka. Jadi kayak membuka semua, karena kepalanya neken ke bawah. Nah, kita sebagai penolong, ya sudah kita siapkan peralatan-peralatan untuk persalinannya ya. Ada banyak banget, ya handuk, ya kain, lampu sorot, segala macam itu disiapkan ya. Celemek, APD kita jangan lupa, oksitosinnya juga jangan lupa. Kemudian setelah itu, setelah memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, bersihkan vulva dan perineum ya. Kemudian udah dibersihin, periksa dalam untuk memastikan pembukaannya lengkap atau enggak ya. Kalau udah lengkap ya, udah lengkap kita lakukan pimpin meneran. Lihat dulu ya, maksudnya lihat dulu. Ketubannya wis pecah apa urung? Kalau udah pecah ya pimpin meneran, kalau belum ya kita pecahkan ya. Ini nanti kakak baca, nih DJJ normal itu 120 sampai 160. Ini, nah ini nih pertolongan kepala ini nih, yang sering keluar tuh di sini. Persiangan Allah. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, buka tutup pastus set, kemudian pakai sarung tangan. Lahirnya kepala ya, kepalanya dulu lahir, kemudian jangan lupa tahan kepala bayinya, biar kepala bayinya nggak ceklek kalau bahasa Jawa. Apa ya bahasa Indonesia ini? Biar nggak jatuh ke bawah. Jadi tangan kita yang satu tuh di perineum, yang satunya tuh di atas simfisis pubis, dengan tujuan kalau kepala bayinya keluar itu langsung tangkap, ya biar tidak jatuh. Udah, habis itu nih. Oh ini posisi defleksi ya kak ya, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa Jawa ceklek. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat tadi. Kalau ada lilitan yang longgar ya tinggal kita apa sih lepaskan saja seperti biasa. Tapi kalau melilitnya kuat, tinggal kita klem-klem dan kita gunting. Kemudian setelah itu tunggu kepala bayinya melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah memutar paksi luar, habis itu kita bantu untuk melahirkan bahu. Nah, kadang-kadang di sini baunya gede, akhirnya dia nggak bisa lahir. Ada juga distosia bahu kalau kasusnya ya. Kalau misal distosia bahu itu biasanya pertolongannya kadang dibantu dengan vakum, kalau nggak bisa vakum ya langsung sesar. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah nyampe di jalan lahir ya nggak mungkin sesar ya, pasti kita bantu mengeluarkan semaksimal mungkin. Soalnya dia udah terlanjur keluar lewat jalannya soalnya. Kemudian bahu setelah keluar ya lahirnya badan dan tungkai. Oke. Kita udah lahir badan dan tungkainya, kita lakukan penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian sepintas. Ya. Apgarnya berapa? Ya, apgarnya A-nya itu appearance, P-nya itu pulsasi, G-nya itu grimis, A-nya lagi itu activity dan R-nya itu respirasi. Itu dinilai apgarnya berapa, apgar yang pertama kali. Habis itu kita keringkan tubuh bayinya dari muka, kepala, kemudian tidak boleh mengeringkan bagian tangan. Ya. Aku mau nanya dong, kenapa sih kalau habis lahir ini harus dikeringin bayinya? Kira-kira gara-gara apa? Apa Kak? Kenapa kalau bayi baru lahir itu badannya harus dikeringin? Kenapa nggak dibiarin basah aja? Efek sampingnya Biar apa kalau di evaporasi Betul, ya. betul, terjadi evaporasi atau kehilangan panas gara-gara penguapan cairan Coba. ketuban.
Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterusnya. Hamil tunggal, takutnya anaknya 2. Kalau ada 2 ya dilahirkan lagi. Kalau 1 lanjut, kita kasih tahu, Bu, ini mau saya suntik oksitosin ya, biar rahimnya itu kontraksinya bagus. Oh iya, udah. Habis itu disuntik oksitosinnya letaknya di mana? Oksitosinnya 10 unit IM dari sepertiga paha atas bagian distal lateral. Kemudian, setelah itu, setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dan klem ya. Ini motong tali pusatnya ya, Kak, ya. Yang dijepit yang pertama itu yang dekat sama vulva. Kemudian 2 lagi itu yang dekat sama tali pusarnya. 5 cm, 3 sampai 5 cm dekat tali pusar, terus kita jarain lagi 5 cm, kita kasih klem lagi, terus kita gunting di tengah-tengahnya. Udah, habis itu dipotong ya, dipotong. Nah, otomatis setelah selesai dipotong tali pusar, anaknya ini diberikan waktu untuk kontak dengan ibunya atau IMD. Ya, habis itu selimuti bayi dengan ibunya dengan kain hangat, pasang topi, jangan lupa biar bayinya keren. Enggak, biar tidak kehilangan panas. Kemudian, habis itu lakukan tata laksana aktif skala 3 tadi ya. Klemnya yang tadi awalnya dari ujung tadi itu pindahkan mendekati vulva atau sambil kita urut-urut ya. Dari tali pusarnya itu kita kembalikan darahnya untuk masuk. Habis itu kita klem lagi. Terus kita bantu untuk melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Kalau sudah kita lakukan peregangan tali pusat terkendali, kita lihat lagi nih, kira-kira bisa melahirkan normal atau enggak ini plasentanya. Ciri-ciri plasenta lahir itu apa, Kak? Tali pusarnya bertambah panjang, ya. Jadi tali pusarnya itu tambah panjang itu kalau dia udah siap dilahirkan. Tapi kalau plasentanya tidak lepas setelah 15 menit, apa yang harus dilakukan? A. Beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM atau oksitosin yang kedua. Kalau kalau kandung kemihnya itu penuh, maka keluarkan pipisnya ya. Takutnya ini mengganggu proses kontraksi uterus, makanya harus dikeluarkan pipisnya. Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan rujukan kalau ini ada di puskesmas ya. Tapi rata-rata kalau di rumah sakit ya nggak usah, kita tangani di situ aja. Kemudian kita lakukan kateterisasi. Ternyata pas waktu kita lakukan, pengulangan oksitosin yang kedua, berarti kan sudah 30 menit berlalu, tidak juga lahir, maka harus lakukan manual plasenta. Atau jika dalam pemberian oksitosin pertama dan oksitosin kedua sudah terjadi perdarahan, langsung lakukan manual plasenta. Ya. Terus, kalau plasentanya sudah keluar, pastikan apakah ada yang robek. Kalau ada yang robek, berarti kita patut mencurigai ini nanti bisa terjadi perdarahan lagi setelah melahirkan akibat ada jaringan yang tertinggal. Itulah kenapa harus dicek lagi plasentanya. Kayak gitu. Habis itu, kalau plasenta udah lahir berarti masuk ke kala berapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kala berapa? Kalau Kalau plasenta ini kala 4. Nah, kala 4 ini adalah waktunya observasi. Nah, observasi itu untuk yang 1 jam pertama tuh setiap 15 menit atau setiap 30 menit. Nah, ini ya. Pada 1 jam pertama itu dievaluasi setiap 15 menit sekali. Apa aja sih yang dievaluasi? Kontraksi uterus, perdarahannya, dan TTV si ibu. Kalau udah 2 jam kedua, itu diobservasinya setiap 20 sampai 30 menit. Ya, itu fungsinya diobservasi apa? Takutnya ada kehilangan cairan, kehilangan darah post partum, makanya harus diobservasi. Itu ya. Nih, memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Tadi TTV-nya. Lakukan tindakan sesuai dengan temuan yang tidak normal. Biasanya ada ibu-ibu, aku pernah dapat itu pasiennya menggigil. Habis melahirkan menggigil. Suhunya tinggi banget. Nah, itu nanti tata laksananya sesuai dengan kondisinya. Kalau dianya demam tinggi ya pasti antipiretik. Gitu. Kemudian, oke, ini sudah selesai. Ini cuma membersihkan alat-alatnya pakai klorin dan lain-lain. Udah sih ini untuk yang melahirkan. Jam berapa sekarang? Oke, ini ada.
sekarang tata laksana bayi baru lahir. Bentar ya. SPP. Bayi baru lahir. Oke. Tuh. Ini halaman 15 sama aja sih. Kita pakai ini aja ya. 15. Nah, ini nih Kak. Nah, bahkan alur manajemen bayi baru lahir, persiapan sebelum bayi lahir. Apakah kehamilannya cukup bulan? Cukup bulan tuh berapa minggu, Kak? 37 minggu ya, Kak. Berapa? 37. 37 tok ta. Ayo, tuh cukup 37 bulan tuh sampai berapa? 10. Sampai 42 minggu. Ya, 37 sampai 40. Apakah air ketuban jernih atau tidak bercampur mekonium? Ya, kalau sebelum bayi lahir, oh mungkin pas waktu pecah ya, kita lihat warnanya apa, putih ataukah kehijauan. Kemudian segera setelah bayi lahir, apakah bayi menangis atau bernapas atau tidak megap-megap? Ini berarti mempertanyakan terkait respirasinya atau di apgarnya. Kemudian apakah tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif? Nah, ada dua cabang. Jika bayi cukup bulan, ketubannya jernih, bayi menangis atau bernafas, serta tonus otot bayi baik atau bayi bergerak aktif, maka kita lakukan manajemen bayi baru lahir yang normal. Tapi kalau sebaliknya, bayinya tidak cukup bulan, air ketubannya ada mekoniumnya, bayi ini megap-megap dan tonus otot bayinya tidak baik atau lemas, maka kita menggunakan manajemen bayi baru lahir dengan asfiksia. Ya, oke. Ini kok nggak bisa digeser? Nah, ini Kak, manajemen bayi baru lahir normal. Tadi udah kita tanyakan ya, oh kalau udah lahirnya normal, nggak ada masalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jaga bayi tetap hangat untuk mencegah kehilangan panas. Isap lendir dari mulut dan hidung bila perlu. Keringkan tadi, terus pemantauan tanda bahaya bayinya. Klem dan potong tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit setelah lahir. Jadi jangan langsung dipotong habis lahir itu. Tunggu 2 menit dulu. Karena apa? Kenapa kok dipotongnya nunggu 2 menit? Beri waktu bayi untuk adaptasi, Kak. Dia baru keluar rumah udah ditodong. Jangan. Kasih waktu untuk napas bahasanya kayak gitu. Kan dia awalnya di dalam napasnya pakai tali pusat. Makanya di luar kita bantu agar dia lebih bisa menyesuaikan diri. Cuma 2 menit itu nggak lama. Habis dipotong, lakukan inisiasi menyusui dini, terus diberikan suntikan vitamin K1, 1 mg intramuskular pada paha kiri anterolateral setelah IMD, kemudian kasih salep mata antibiotik pada kedua mata, kemudian pemeriksaan fisik menyeluruh, dan yang terakhir itu diberikan HB0. HB0 itu sebelah kanan, kalau vitamin K sebelah kiri. Itu yang normal. Nah, jarak pemberian HB0 sama vitamin K itu 1 sampai 2 jam. Nggak boleh langsung, tapi ada beberapa yang langsung disuntik sih. Tergantung lah ya, tergantung penyakitnya. Ini nanti boleh nih kalau mau baca-baca, saya tak tunjukkan yang. Nah, ini nih Kak, yang agak lebih banyak. Tadi penilaiannya sudah, jika bayi tidak cukup bulan atau tidak nafas, atau megap-megap, atau lemes, maka tetap potong tali pusar. Nah, setelah potong tali pusar, langkah awalnya apa? Ini nih yang tak baca yang ini dulu ya. Sebentar. Ini yang tak baca dulu ya. Jaga bayi tetap hangat atau atur posisi bayi, isap lendir, keringkan, dan rangsang taktil. Kenapa harus dirangsang taktil? Ada yang tahu? Kenapa harus dirangsang taktil? Ayo, mana ini orang-orangnya nih? Kenapa harus dirangsang taktil? Anaknya nggak nangis. Ya harus nggak nangis atau nafasnya nggak bagus. Kita coba rangsang taktil. Dengan tujuan itu kalau misal setelah kita rangsang, harapannya dia bisa nangis, tiba-tiba nangis, ataupun dia nafasnya jadi normal lagi. Kalau memang nggak bisa setelah dirangsang taktil, kita reposisi posisi dari jalan nafasnya.
Siapa tahu di situ tuh banyak lendir-lendir ataupun ketuban yang masih tertinggal di jalan nafasnya. Kemudian nilai nafasnya. Bayi baru lahir itu nilai normalnya berapa nafasnya, Kak? 40 sampai 60 ya, Kak? 40 sampai 60. Oke. Betul, Kak. Jika bayi bernafas normal masih di range 40-60, maka kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Apa aja? Kita pantau tanda bahaya bayinya, perawatan tali pusar, IMD, pencegahan hipotermi, vitamin K tadi, salep, pemeriksaan fisik, dan pencatatan laporan. Kalau semisal bayinya tidak bernafas atau masih megap-megap, maka kita bantu untuk ventilasi. Nah, ventilasinya itu pasang sungkup, perhatikan lekatan, ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Jika dada mengembang, lakukan ventilasi 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Ya. Kemudian baru nilai nafas. Nah, nilai nafas dulu kok coret. Nilai nafas. Jika bayi mulai bernafas normal, hentikan ventilasi, balik ke asuhan pasca resusitasi. Kalau semisal masih belum nafas lagi, kita lakukan ventilasi lagi ya. Dan jangan lupa dirujuk kalau memang di rumah sakit kecil atau di puskesmas. Kalau rumah sakit besar ya tangani sendiri ya. Kemudian ini, jika air ketuban bercampur mekonium, sama, nilai nafasnya dulu. Jika bayi menangis atau bernafas normal, maka potong tali pusar, lakukan langkah awal ini tadi. Baru setelah lakukan langkah awal, nilai nafas lagi. Tapi kalau semisal bayinya tidak nafas atau megap-megap juga, sama juga. Potong tali pusar, lakukan langkah awal, baru nilai nafasnya. Kalau nafasnya normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Kalau nafas masalah, lakukan ventilasi setiap 20 kali dalam 30 detik. Oke, banyak ya. Oke, ini terus apa lagi ya? Saya tak kali aja di sini ada materi yang bisa dibaca. Boleh sih nih kalau semisal kakak-kakak nanti tak share aja ini ya. Ini rujukan. Nggak. Asuhan pasca lahir. Nah, ini boleh nih kalau mau dibaca nih. Asuhan pasca lahir pencegahan infeksi. Tapi ini terlalu detail sih, nggak usah wes. Nah ini nih, pemantauan tanda-tanda bayi baru lahir. Nah ini ya, ada demam nggak, ada nanah nggak, terus merintih nggak, diare nggak, kuning nggak. Kalau kuning ya dilakukan fototerapi. Kalau diare ya, kalau misal kehilangan cairannya banyak ya dipasang infus. Sesuai kondisinya ya. Ini yang di rumah ya, pada saat di rumah. Oke. Ini vaksin. Udah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apa aja sih? Saya tak buka grup KIE. Kemarin ada yang minta KIE ya. Kak, KIE yang dimaksud ini apa sih? Kita ini dah. Apa namanya? Edukasi ke ibu hamil gitu kan maksudnya. KB udah, kala udah, perhitungan usia kehamilan udah, urutan prosedur persalinan udah, DJJ udah, masalah-masalah kehamilan. Oh ini yang belum. Tata laksana bayi baru lahir yang normal abnormal udah, perhitungan udah, menegakkan diagnosa dan intervensi. Ini udah dibahas bolak-balik. IMT. IMT itu gampang Kak ya. IMT itu rumusnya cuma berat badan dibagi tinggi badannya itu dijadikan meter terus dikuadratkan. Normal itu 18 sampai 21 nih Kak salah. 21 apa Dua, 23 Kak. ya? 22 ya. Kalau di atas itu Iya, baru obesitas, kalau di bawah 18 baru KEK, kekurangan energi. TFU udah, Leopold. Nah, oke Leopold. Sik, Kak, lelek no Kak, materi ini Kak, satu lagi ya. Nah, bentar-bentar ya. Nggak mau dipencet sih kamu ini. Maternitas. Mana ya? Ini Leopold ya.
Nah, ini pemeriksaan Leopold ya. Leopold itu ada 1, 2, 3, 4. Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada dalam fundus uteri. Kepala janin di fundus itu keras, bundar, dan melenting. Kalau bokong itu lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Kalau janin melenting itu biasanya fundus teraba kosong. Kok janin melenting? Janinnya itu melintang. Maksudnya itu melintang itu apa ya? Aduh, yang kepalanya nggak ini. Sungsang. Janin yang sungsang itu berarti fundusnya keraba kosong karena kepala sama bokongnya nggak di tempatnya. Itu Leopold 1. Nah, kalau Leopold 2 itu untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi kanan kiri. Punggung itu teraba kaku atau keras, kalau ekstremitas itu teraba potongan kecil. Kemudian di sini juga di Leopold 2 itu dilakukan pemeriksaan DJJ. Nilai normal DJJ berapa? 120, 160. Kemudian ada Leopold 3. Leopold 3 itu untuk menentukan bagian janin apa yang berada di bagian bawah atau presentasinya apa? Kepala atau bokong? Oh, kepala. Berarti kepalanya ada di bawah dan sudah masuk PAP atau belum. Itu Leopold 3. Kalau sudah masuk PAP berarti janinnya sudah tidak bisa digoyangkan kepalanya. Tapi kalau masih bisa digoyangkan kanan kiri berarti itu masih belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, apa yang harus kita lihat lagi? Sejauh mana prosentase kepalanya masuk. Makanya tadi ada 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Itu untuk mengetahui hasil dari Leopold 4. Ya, oke. Itu untuk Leopold. Nah, ini samain. Nanti tak share aja lagi ya. Karena tadi ada yang bilang PPT maternitas nggak bisa dibuka. Nanti tak share ulang. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Atau udah pusing, Kak? Besok kita ketemu lagi ya. Nyampe nggak sih 10 soal maternitas coach? Aku nggak tahu ya, Kak. Aku nggak punya kemampuan untuk nerawang soal. Nanti Jambi jadi Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran pada malam hari ini dan sampai jumpa besok malam bersama dengan saya. Terima kasih ya untuk malam hari ini sudah malam mingguan bersama Nercita. Semoga bermanfaat ilmunya dan teman-teman nggak bosan-bosan untuk belajar. Boleh kalau mau diskusi di grup. Kemungkinan besok hari Minggu itu kayaknya agak lebih maju ya belajarnya ya. Biar lebih ada waktu untuk istirahat. Oke, Makasih terima banyak, kasih. Kak. Apa, Kak? Terima kasih banyak. Semangat terus Sama untuk saudara kami. Iya, sama-sama Kak kita belajar bareng ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga hajat-hajatnya atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam menggapai hajat tersebut. Ditunggu link videonya. Amin. Mungkin videonya baru diupload hari Senin ya Kak ya. Kalau hari Minggu, kebetulan saya nggak ada komputer di rumah, adanya pad nggak kuat buat download videonya. Hari Senin ya. Ini aja tak share langsung materinya di Google Drive. Terima kasih. Aku udah terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan ketidaknyamanan saat belajar. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.